Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Evi Nuria Adha dengan stambuk F1C1190005 dari kelas Kimia A, jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Halua-Leo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu mikroorganisme yaitu Rhizopus oryzae. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan melanjutkannya. Adapun topik utama yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama Rhizopus oryzae, yang kedua media hidup atau kultur bakteri dari Rhizopus oryzae, yang ketiga metabolisme bakteri Rhizopus oryzae, dan yang keempat fermentasi bakteri Rhizopus oryzae. Yang pertama Rhizopus oryzae. Rhizopus termasuk jamur berfilamen yang sering disebut sebagai kapang. Rhizopus oryzae memiliki karakteristik yaitu miselia berwarna putih yang ketika dewasa maka miselia putih ini akan tertutup oleh sporangnium yang berwarna abu-abu kecoklatan. Rhizopus oryzae biasanya terdapat pada ragi tempe. Adapun klasifikasi dari Rhizopus oryzae dapat dilihat pada slide. Sedangkan gambarnya dapat dilihat pada slide juga. Selanjutnya, ciri-ciri dari Rhizopus oryzae. Yang pertama, koloni berwarna putih yang lama-kelamaan akan menjadi abu-abu, stolon halus atau sedikit kasar, tidak berwarna hingga kuning kecoklatan. Spora berbentuk oval, elips, dan silinder. Rhizopus oryzae dapat tumbuh pada suhu optimal 35 derajat Celcius, minimal 5-7 derajat Celcius, maksimal 44 derajat Celcius secara aerob pada kisaran pH 3,4-6. Habitat Rhizopus oryzae yaitu di tempat lembab, hidup sebagai saprofit pada organisme mati, misalnya pada bahan makanan seperti kedelai, roti, dan buah-buahan. Berdasarkan asam laktat yang dihasilkan, Rhizopus oryzae termasuk ke dalam mikroba heterofermentasi. Selanjutnya, media hidup atau kultur bakteri. Media hidup dari Rhizopus oryzae yaitu media PDA atau potato dextrose agar. Media potato dextrose agar atau PDA adalah media yang umum untuk pertumbuhan Rhizopus oryzae di laboratorium karena memiliki pH yang rendah yaitu 4,5-5,6 sehingga akan menghambat pertumbuhan bakteri yang membutuhkan lingkungan yang netral dengan pH 7 dan suhu optimum untuk pertumbuhan antara 25-30 derajat Celcius yang terdiri atas dextrose sebanyak 20 gram, sari kentang 40 gram, dan agar 15 gram dalam 1 liter Aquades. Adapun gambar dari media PDA dapat dilihat pada slide. Selanjutnya komposisi. Yang pertama ada kentang. Adapun kandungan gizi yang terdapat pada 100 gram kentang dapat dilihat pada slide. Pada media PDA, kentang berfungsi sebagai sumber karbohidrat atau makanan bagi biakan pada media PDA. Selanjutnya, dextrose. Dextrose atau gugus gula, baik itu monosakarida maupun polisakarida, merupakan penambah nutrisi bagi biakan pada media PDA. Selanjutnya yaitu agar, yang merupakan bahan media atau tempat tumbuh bagi biakan yang baik karena mengandung cukup air. Selanjutnya komposisi media hidup. Menurut Saputri dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyatakan bahwa kandungan nutrisi yang dimiliki media PDA berupa yang pertama karbohidrat sebanyak 19,1 gram yang berfungsi sebagai nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya protein sebanyak 2 gram yang berfungsi sebagai sumber nitrogen dan penyedia asam amino untuk proses metabolisme asam amino. Selanjutnya ada lemak sebanyak 0,1 mg yang berfungsi sebagai komponen struktural dalam pembentukan membran sel. Ada kalsium sebanyak 11 mg, ada fosfor sebanyak 56 mg, besi sebanyak 1 mg, vitamin B 0,11 mg, dan vitamin C 17 mg.
Selanjutnya, kurva pertumbuhan. Yang pertama, pada umur 24-48 jam, Rhizopus oryzae memasuki fase log atau adaptasi. Yang kedua, pada fase 48-96 jam, Rhizopus oryzae memasuki fase eksponensial. Yang ketiga, pada umur 96-104 jam, Rhizopus oryzae berada pada fase stasioner. Dan yang terakhir yaitu pada umur 104-120 jam, Rhizopus oryzae memasuki fase kematian. Selanjutnya, metabolisme bakteri. Yang pertama, metabolisme karbohidrat Rhizopus oryzae. Gula atau glukosa difosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat melalui jalur EMP atau Embden-Meyerhof-Parnas menggunakan 2 ATP. Molekul ini kemudian dibelah untuk menghasilkan 2 mol gliseraldehida 3-fosfat yang didehidrogenasi dan terfosforilasi untuk menghasilkan 1,3 bisfosfogliserat. Proses tersebut akan terus berlanjut hingga memperoleh piruvat. Jadi, 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH dihasilkan selama glikolisis. Selanjutnya, metabolisme protein Rhizopus oryzae. Glukosa akan mengalami proses metabolisme protein, di mana asam piruvat akan berubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat ini termasuk ke dalam siklus Krebs dan akan berubah menjadi aspartat dan glutamin. Selanjutnya, fumarat akan menghasilkan prolin dan tirosin, sedangkan succinyl-CoA akan menghasilkan valin dan leusin. Kemudian, alfa-ketoglutarate akan menghasilkan prolin, alanin, aspartat, glutamat, dan glisin. Selanjutnya, fermentasi bakteri. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Adapun gambar dari proses fermentasi dapat dilihat pada slide. Rhizopus oryzae merupakan bakteri anaerob fakultatif yang dapat mereduksi piruvat menjadi laktat yang dikatalisis oleh laktat dehidrogenase, menghasilkan asetolaktat, diasetil, asetoin, asetat, dan etanol dengan bantuan piruvat dekarboksilase. Adapun daftar pustaka yang kita gunakan dapat dilihat pada slide. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.